Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas 10 kesalahan umum dalam analisis endgame yang sering terjadi ketika kita menganalisis data pretest dan posttest. Endgame pada dasarnya digunakan untuk melihat seberapa besar peningkatan kemampuan peserta didik setelah pembelajaran dengan mempertimbangkan skor awal atau pretest. Secara umum, endgame dihitung menggunakan rumus skor post-test dikurangi skor pretest, kemudian dibagi dengan skor maksimum dikurangi skor pretest. Jadi, endgame tidak sekadar melihat selisih antara nilai post-test dan pretest. Nah, justru disinilah banyak kesalahan terjadi, mulai dari salah menggunakan rumus, salah menentukan skor maksimum, salah memasangkan data pretest dan post-test, hingga keliru dalam menginterpretasikan nilai endgame. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas satu persatu 10 kesalahan yang wajib dihindari, sehingga hasil analisis endgame tidak hanya benar secara perhitungan, tetapi juga tepat ketika digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Jadi, pastikan kalian mengikuti pembahasannya sampai selesai, terutama jika kalian sedang mengolah data pretest dan posttest untuk skripsi atau penelitian lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu, pada slide ini kita bisa melihat 10 kesalahan yang paling sering terjadi dalam analisis endgame. Kesalahan pertama adalah salah menggunakan rumus endgame. Yang kedua, salah menentukan skor maksimum, misalnya selalu menggunakan angka 100 padahal skor maksimum instrumennya berbeda. Ketiga, salah memahami makna endgame, yakni menyamakannya dengan persentase kenaikan skor. Keempat, salah memasangkan data pretest dan posttest, padahal kedua skor tersebut harus berasal dari responden yang sama. Kesalahan kelima adalah salah dalam cara agregasi data, misalnya langsung menggunakan rata-rata tanpa memahami perbedaan antara rata-rata endgame individu dengan endgame yang dihitung dari rata-rata kelompok. Selanjutnya, kesalahan keenam adalah menganggap endgame negatif sebagai kesalahan data, padahal endgame negatif dapat terjadi ketika skor post-test lebih rendah daripada skor pre-test. Kesalahan ketujuh adalah menganggap endgame yang tinggi berarti peningkatannya signifikan secara statistik, padahal endgame dan uji signifikansi memiliki tujuan yang berbeda. Kesalahan kedelapan berkaitan dengan dua kelompok, yaitu langsung membandingkan endgame kelompok eksperimen dan endgame kelompok kontrol tanpa melakukan uji statistik yang sesuai. Kesalahan kesembilan adalah mengabaikan ceiling effect, yaitu ketika skor pretest sudah sangat tinggi, sehingga ruang untuk peningkatan menjadi sangat terbatas. Dan yang terakhir, kesalahan ke-10 adalah menggunakan kategori endgame tanpa menjelaskan dasar kategorisasinya. Nah, ke-10 kesalahan inilah yang akan kita bahas satu persatu. Dengan memahami kesalahan-kesalahan tersebut, kita tidak hanya dapat menghitung endgame dengan benar, tetapi juga dapat menginterpretasikan hasilnya secara tepat dan tidak keliru dalam menarik kesimpulan penelitian. Baiklah, sekarang kita masuk ke kesalahan pertama, yaitu salah menggunakan rumus endgame. Kesalahan yang sering terjadi adalah menghitung endgame hanya dengan menggunakan skor post-test dikurangi skor pre-test. Misalnya, pretest 50 dan posttest 70. Kemudian langsung disimpulkan bahwa peningkatannya adalah 20. Padahal angka tersebut baru menunjukkan selisih skor, bukan nilai endgame. Dalam analisis endgame, kita harus memperhitungkan seberapa besar ruang peningkatan yang masih tersedia dari skor pretest menuju skor maksimum. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah post-test dikurangi pretest, kemudian dibagi dengan skor maksimum dikurangi pretest. Sebagai contoh, jika skor maksimum adalah 100, pretest 50, post-test 70, maka endgame dihitung dari 70 dikurangi 50 dibagi 100 dikurangi 50, sehingga diperoleh 20 dibagi 50 atau 0,40. Jadi, perlu dibedakan antara selisih skor dengan endgame. Selisih skor hanya menunjukkan berapa poin peningkatan yang terjadi, sedangkan endgame menunjukkan seberapa besar peningkatan tersebut dibandingkan dengan peluang peningkatan yang masih tersedia. Jadi, jangan sampai kesalahan pertama ini terjadi. Jangan hanya menghitung post-test dikurangi pre-test,
pastikan menggunakan rumus N-gain dengan tepat. Kesalahan kedua yang sering terjadi dalam analisis N-gain adalah salah menentukan skor maksimum. Banyak yang langsung menggunakan angka 100 sebagai skor maksimum karena menganggap semua tes memiliki nilai maksimal 100. Padahal dalam perhitungan N-gain yang digunakan adalah skor maksimum ideal dari instrumen yang digunakan, bukan selalu angka 100. Misalnya, sebuah tes terdiri dari 40 soal dan setiap soal memiliki skor maksimal 1, maka skor maksimum instrumen adalah 40. Jika seorang siswa memperoleh pretest 20 dan posttest 30, maka penyebut dalam rumus N-gain adalah 40 dikurangi 20, bukan 100 dikurangi 20. Jadi, sebelum menghitung N-gain, kita harus terlebih dahulu memastikan berapa skor maksimum yang sebenarnya dapat diperoleh berdasarkan sistem perskoran instrumen. Kesalahan dalam menentukan skor maksimum akan menyebabkan nilai N-gain ikut berubah, sehingga interpretasi peningkatan belajar juga dapat menjadi keliru. Jadi, ingat baik-baik, skor maksimum dalam rumus N-gain harus mengikuti skor ideal instrumen, bukan otomatis 100. Kesalahan ketiga adalah menganggap N-gain sama dengan persentase kenaikan. Misalnya, seorang siswa memperoleh nilai pretest 50 dan posttest 70. Memang terjadi kenaikan sebesar 20 poin, tetapi bukan berarti peningkatannya adalah 20%. Angka 20 tersebut merupakan selisih skor, bukan nilai N-gain. N-gain memiliki konsep yang berbeda karena memperhitungkan ruang peningkatan yang masih tersedia dari skor pretest menuju skor maksimum. Jadi, dua siswa yang sama-sama mengalami kenaikan 20 poin belum tentu memiliki nilai N-gain yang sama jika skor pretestnya mereka berbeda. Misalnya, siswa pertama meningkat dari 50 menjadi 70, sedangkan siswa kedua meningkat dari 70 menjadi 90. Keduanya sama-sama naik 20 poin, tetapi ruang peningkatan yang tersedia berbeda. Karena itu nilai N-gain keduanya juga berbeda. Jadi, penting untuk membedakan selisih skor, prosentase kenaikan, dan N-gain. Jangan menyamakan ketiganya karena masing-masing memiliki cara perhitungan dan makna yang berbeda. Intinya, N-gain tidak hanya melihat berapa poin nilai meningkat, tetapi juga melihat seberapa besar peningkatan tersebut dibandingkan dengan peluang peningkatan yang masih tersedia. Kesalahan keempat adalah pretest dan posttest tidak berpasangan dengan benar. Dalam analisis N-gain, setiap nilai pretest harus dipasangkan dengan nilai posttest dari responden yang sama. Jadi, kalau pretest milik responden nomor 1, maka posttest yang digunakan juga harus milik responden nomor 1. Misalnya, kita memiliki 30 responden. Jangan sampai data pretest responden nomor 1 justru dipasangkan dengan posttest responden nomor 2. Karena N-gain dihitung berdasarkan perubahan skor setiap individu. Kesalahan dalam memasangkan data dapat menghasilkan nilai N-gain yang keliru. Oleh karena itu, sebelum melakukan perhitungan, pastikan terlebih dahulu ID atau nomor responden pada data pretest dan posttest sudah sesuai dan tidak tertukar. Jadi, prinsipnya sederhana. Satu responden, satu pasangan pretest dan posttest. Jangan sampai data yang tidak berpasangan digunakan untuk perhitungan N-gain, karena hasil analisisnya bisa menyesatkan. Kesalahan kelima adalah salah mengagregasi data N-gain. Kesalahan ini sering terjadi ketika peneliti langsung menghitung N-gain berdasarkan nilai rata-rata pretest dan posttest, kemudian menganggap hasilnya sama dengan rata-rata N-gain dari seluruh responden. Padahal, kedua cara tersebut tidak selalu menghasilkan nilai yang sama. Jika kita ingin mengetahui peningkatan pada tingkat individu, maka N-gain sebaiknya dihitung untuk setiap responden terlebih dahulu, yaitu berdasarkan pasangan pretest dan posttest masing-masing. Setelah itu, nilai N-gain individu tersebut dapat diringkas menggunakan rata-rata, median, ataupun statistik deskriptif lainnya. Sebagai contoh, kita memiliki 30 responden, jangan langsung menghitung N-gain dari rata-rata pretest dan rata-rata posttest, jika tujuan analisisnya adalah melihat N-gain masing-masing responden. Jadi, kita harus jelas terlebih dahulu apakah N-gain yang ingin kita laporkan merupakan N-gain berdasarkan agregasi kelompok atau rata-rata N-gain individu. Intinya, cara mengagregasi data dapat mempengaruhi hasil N-gain.
Oleh karena itu, jangan asal menggunakan rata-rata sebelum memahami unit analisis yang digunakan. Kesalahan keenam adalah mengabaikan endgame negatif. Dalam perhitungan endgame, nilai negatif dapat muncul ketika skor post-test lebih rendah daripada skor pretest. Misalnya, seorang siswa memperoleh skor pretest 80, tetapi pada post-test justru turun menjadi 70. Karena terjadi penurunan skor, maka nilai endgame yang diperoleh akan menjadi negatif. Nah, yang perlu diperhatikan adalah endgame negatif tidak selalu berarti data tersebut salah. Jangan langsung menghapus responden hanya karena mendapatkan nilai NG negatif. Kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah ada kesalahan input data, kesalahan dalam memasangkan pretest dan posttest, atau memang terjadi penurunan kemampuan. Jika benar datanya, maka nilai negatif tersebut justru merupakan informasi atau temuan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi. Jadi, prinsipnya adalah jangan asal menghapus NG negatif. Periksa terlebih dahulu penyebabnya, kemudian interpretasikan sesuai dengan kondisi data dan konteks penelitian. Kesalahan ketujuh adalah menganggap endgame yang tinggi berarti peningkatannya signifikan secara statistik. Perlu kita pahami bahwa endgame memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar peningkatan skor dari pretest ke posttest dengan mempertimbangkan ruang peningkatan yang masih tersedia. Jadi, endgame memberikan informasi mengenai besarnya peningkatan, bukan mengenai apakah peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Misalnya, suatu kelompok memperoleh rata-rata endgame yang tinggi. Kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Untuk mengetahui signifikansi perubahan, kita memerlukan uji statistik inferensial yang sesuai dengan karakteristik data dan desain penelitian. Misalnya, Bayes sample t-test jika asumsi parameter terpenuhi, atau Wilcoxon-Sainz range test sebagai alternatif non-parametrik. Jadi, endgame dan uji signifikansi menjawab pertanyaan yang berbeda. Endgame menjawab pertanyaan seberapa besar peningkatannya, sedangkan uji signifikansi menjawab apakah perubahan yang terjadi cukup kuat secara statistik untuk dianggap berbeda dari variasi sampel. Karena itu, jangan sampai kita mengatakan endgame tinggi berarti signifikan. Keduanya harus dibedakan agar interpretasi hasil penelitian kita tidak keliru. Kesalahan kedelapan adalah langsung membandingkan endgame dari dua kelompok hanya berdasarkan nilai rata-ratanya. Misalnya, kelompok eksperimen memiliki rata-rata endgame sebesar 0,65, sedangkan kelompok kontrol sebesar 0,45. Kita memang dapat mengatakan bahwa secara deskriptif kelompok eksperimen memiliki endgame yang lebih tinggi, tetapi kita belum boleh langsung menyimpulkan bahwa peningkatan kedua kelompok berbeda secara signifikan. Untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, kita perlu melakukan analisis inferensial atau uji beda yang sesuai dengan desain penelitian dan karakteristik datanya. Misalnya, jika membandingkan endgame dari dua kelompok yang independen, kita dapat mempertimbangkan independent sample t-test jika asumsi parametriknya terpenuhi, atau menggunakan Mann-Whitney U-test sebagai alternatif non-parametrik. Jadi, ada perbedaan antara kelompok A memiliki endgame lebih tinggi dan endgame kelompok A secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok B. Pernyataan pertama merupakan kesimpulan deskriptif, sedangkan pernyataan kedua membutuhkan bukti dari uji statistik. Karena itu, jangan berhenti pada perbandingan rata-rata endgame. Jika tujuan penelitian adalah membandingkan efektivitas kedua kelompok, lanjutkan dengan uji statistik yang sesuai, agar kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan kesembilan adalah mengabaikan ceiling effect atau efek batas atas. Ceiling effect terjadi ketika skor pretest sudah sangat tinggi, sehingga ruang untuk peningkatan pada posttest menjadi sangat kecil. Akibatnya, meskipun pembelajaran memberikan manfaat, peningkatan skor yang dapat dicapai menjadi terbatas. Sebagai contoh, jika skor maksimum tes adalah 100 dan seorang siswa sudah memperoleh 95 pada pretest, maka ruang peningkatannya hanya tersisa 5 poin.
Jika setelah pembelajaran nilainya menjadi 98, peningkatannya hanya 3 poin. Kondisi seperti ini tentu berbeda dengan siswa yang memulai dari skor pretest 50 dan meningkat menjadi 80. Karena itu, kita tidak boleh membaca nilai N-Gain secara terpisah dari skor pretest dan post-test. N-Gain harus dilihat bersama dengan kondisi awal peserta didik agar interpretasinya tidak keliru. Jadi, ketika menemukan N-Gain yang rendah, jangan langsung menyimpulkan bahwa pembelajaran tidak efektif. Perhatikan terlebih dahulu bagaimana kondisi skor pretestnya. Bisa saja skor awal memang sudah sangat tinggi, sehingga peluang peningkatannya terbatas. Intinya, N-Gain harus selalu dibaca dalam konteks kondisi awal, bukan hanya berdasarkan satu angka hasil perhitungan. Oke, kita sampai pada kesalahan yang ke-10, yaitu memberikan kategori N-Gain tanpa dasar yang jelas. Setelah menghitung N-Gain, kita sering menemukan nilai yang kemudian dikelompokkan menjadi kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti langsung menyantumkan kategori tersebut tanpa menjelaskan kriteria atau sumber yang digunakan. Padahal ketika kita memberikan suatu kategori, pembaca harus Pembaca harus mengetahui berdasarkan aturan apa nilai tersebut dikategorikan. Oleh karena itu, kriteria kategorisasi harus dicantumkan secara jelas, termasuk sumber atau referensi yang digunakan. Selain itu, kita juga harus menggunakan kriteria tersebut secara konsisten untuk seluruh data penelitian. Jangan sampai sebagian data menggunakan satu kriteria, sementara data lainnya menggunakan kriteria yang berbeda. Jadi, bukan hanya nilai N-Gain yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana kita menginterpretasikan nilai tersebut. Intinya, setiap kategori yang kita gunakan harus memiliki dasar yang jelas, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diterapkan secara konsisten. Dengan begitu, interpretasi hasil N-Gain menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang 10 kesalahan umum dalam analisis N-Gain, ada baiknya kita melakukan checklist terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Pertama, pastikan pasangan data pretest dan posttest sudah benar, sehingga setiap skor berasal dari responden yang sama. Kedua, pastikan skor maksimum sudah sesuai dengan skor ideal instrumen, bukan secara otomatis menggunakan angka 100. Tiga, pastikan rumus N-Gain yang digunakan sudah tepat. Selanjutnya, perhatikan apakah N-Gain dihitung pada level yang sesuai, terutama jika kita menghitung N-Gain individu, kemudian melakukan analisis pada tingkat kelompok. Jangan lupa memeriksa nilai N-Gain negatif maupun nilai yang ekstrim, karena keduanya dapat memberikan informasi penting tentang data. Kemudian, jika kita menggunakan kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi, pastikan dasar kategorisasinya jelas dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika penelitian melibatkan dua kelompok, jangan hanya membandingkan rata-rata N-Gain secara deskriptif. Gunakan uji statistik yang sesuai. Jika tujuan penelitian adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan antar kelompok. Yang paling penting, ingat bahwa N-Gain mengukur besarnya peningkatan bukan otomatis membuktikan signifikansi statistik. Jadi, sebelum menyimpulkan hasil penelitian, pastikan seluruh checklist ini sudah terperiksa. Karena analisis yang tepat akan menghasilkan interpretasi yang tepat dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat. Jangan hanya menghitung N-Gain, tetapi pahami juga bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Mulai dari rumus yang digunakan, pasangan data pretest dan posttest, penentuan skor maksimum, hingga cara mengagregasi dan menginterpretasikan nilai N-Gain, semuanya harus diperhatikan dengan benar. Jika kita melakukan analisis untuk membandingkan kelompok, jangan lupa bahwa N-Gain yang lebih tinggi secara deskriptif belum tentu menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Kita tetap membutuhkan analisis lanjutan yang sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. Jadi, alurnya sederhana, mulai dari pretest dan posttest, hitung N-Gain dengan tepat, kemudian lakukan interpretasi berdasarkan konteks dan tujuan penelitian. Pada akhirnya, analisis yang tepat akan menghasilkan interpretasi yang tepat, dan interpretasi yang tepat akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih kuat.
Semoga pembahasan tentang 10 kesalahan umum Engen ini bermanfaat dan dapat membantu Anda menghindari kesalahan ketika mengolah data penelitian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.